Warga dan polisi kepung tempat persembunyian perampok. Konsumsi sabu-sabu tukang las di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam program informasi hukum dan kriminal yang terjadi di sekitar Lampung dan sekitarnya. Inilah Cekal, Cegah Tangkal. Informasi pertama, warga dan polisi kepung perampok di Semak Belukar akan mengawali cekal untuk edisi sore kali ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Adam Firmansyah berikut laporan cekal selengkapnya. Pemirsa, warga Kelurahan Labuan Ratu, Bandar Lampung kemarin dihebohkan dengan aksi dua kawanan perampok yang gagal melakukan perampokan di sebuah kos mahasiswa. Perampok yang bersenjatai diri dengan senjata api ini sempat mengancam dan menodongkan pistol kepada petugas ronda malam, serta berupaya kabur ke dalam Semak Belukar yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Ini dia laporannya. Ya. Lurus baik dari. Hingga Rabu siang, warga dan puluhan anggota Buru Sergap Polsek Kedaton dan Polresta Bandar Lampung masih berupaya menangkap dua pelaku perampokan dengan cara mengepung lokasi persembunyian di lokasi Semak Belukar. Dengan mempersenjatai diri dengan senjata tajam, warga membantu petugas kepolisian mengepung dan menyisir Semak Belukar yang terletak di Gang Sawah Baru, Jalan Bumi Manti, Kelurahan Kampung Baru, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Romin, petugas ronda malam, mengaku sempat diancam kedua pelaku perampokan dengan senjata api. Romin mengaku memergoki kedua pelaku saat hendak menjalankan aksinya di depan sebuah tempat kos mahasiswa. Menurut Romin, peristiwa percobaan perampokan ini terjadi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat Rabu dini hari. Kedua pelaku langsung menodongkan senjata api saat Romin sedang patroli jaga malam. Kejadiannya di asrama Pasundan. Pelakunya berapa orang? 2 orang. Itu mereka mau begal apa gimana? Yang jelas mau ngerampok apa itu. Kalau dia mau begal pasti saya dulu yang kena begal kan. Karena saya memang bawa kendaraan. Gitu. Yang jelas dia mau ngebobol rumah, kos-kosan gitu. itu. Mau ngebobol kos-kosan. Iya. Kita waktu itu posisi jaga malam. Jaga malam. Kita memang ronda istilahnya bersamaan gitu kan. Terus udah itu ngelihat motor apa dia itu lari. Lari, kita orang kejar. Begitu kejar, dia nodong senpi itu. Suruh labas saja, suruh terus gitu. Karena dia memang mau ngebom selama itu. Selama ini pinggir jalan tadi itu, yang banyak kos-kos Pasundan, iya. Setelah sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kedaton tiba di lokasi kejadian, kedua perampok kabur ke dalam Semak Belukar yang tidak jauh dari lokasi kosan mahasiswa. Hingga Rabu siang, warga dan polisi masih belum berhasil menemukan kedua pelaku. Polisi dibantu warga masih terus berupaya menyisir Semak Belukar yang diduga tempat kedua pelaku perampok bersembunyi. Sementara di lokasi kejadian, polisi menemukan barang bukti sebuah gunting baja. Gunting ini diduga akan digunakan pelaku untuk membongkar gembok pagar wisma kosan mahasiswa. Barang bukti diamankan polisi ke Mapolsek Kedaton Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, polisi Tulang Bawang meringkus anggota komplotan pembajak truk yang biasa beraksi di Jalan Lintas Timur Sumatera. Petugas melepaskan tembakan peringatan berkali-kali ketika mengejar penjahat tersebut. Langkah tersangka akhirnya terhenti di kebun singkong. Aparat Polres Tulang Bawang melepaskan tembakan peringatan berkali-kali untuk menghentikan pelarian Angga. Anggota komplotan perampok truk di Jalin Tim ini akhirnya dapat diringkus di kebun singkong Kampung Cakat Raya, Menggala, Tulang Bawang, Selasa pagi tadi. Hah? Tadi? Iya, berapa ya? Masa, Pak? Sama dia Jilang. Hah? Sama dia Jilang. Orang mana, Dedi? Orang Kemiling, Bang. Miling? Hah? Iya. Berapa duitnya tadi? Mau berapa tadi? 750.000. 700. Hah? Angga merupakan anggota komplotan perampok truk yang akhir-akhir ini meresahkan kalangan sopir truk di Jalan Lintas Timur Sumatera, Tulang Bawang. Komplotan ini terdiri dari 8 orang dan masuk daftar buron polisi. Dari tersangka Angga, polisi mendapatkan barang bukti uang sisa hasil merampas sopir truk. Petugas juga mengamankan sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan tersangka membajak truk. Sementara yang kita amankan atas nama
Angga. Dan sementara BB yang kita sita uang berikut barang bukti motor R2 jenis Mio warna putih. Sementara ini memang masuk ke daftar kita, memang bukan sekali dua kali mereka melakukan curas yang mereka lakukan dengan mobil-mobil Fuso, truk, mobil kecil, mobil sayuran yang sudah target lama operasi Polres Tulang Bawang. Berdasarkan catatan polisi, komplotan Angga sudah 4 kali membajak truk di Jalan Lintas Sumatera wilayah Lampung. 2 anggota ini sudah tertangkap dan kini polisi masih memburu 6 tersangka lainnya. Dari Tulang Bawang, Agustinus Raharja melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Lampung Utara. Kecelakaan ini melibatkan mobil pick-up, sepeda motor, dan truk. 3 orang luka-luka dalam tabrakan tersebut, 1 diantaranya kritis. Inilah korban tabrakan yang terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. 3 korban dilarikan ke rumah sakit setelah sepeda motor Yamaha Vision gagal menyalip pick-up dan menghantam truk pengangkut air galon. 3 orang pengendara luka berat setelah terjadi tabrakan beruntun antara sepeda motor Vision, mobil pick-up, dan truk bermuatan galon air mineral di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Yogi Prasetyo, sopir pick-up bersama istrinya Susiati terluka parah di bagian wajah dan dada. Kernet truk galon Basuki terluka di bagian kaki. Sementara pengendara sepeda motor Vision Amin kritis dan dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung. Menurut sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor Vision yang melaju dari arah Bandar Lampung gagal menyalip mobil pick-up di depan. Sepeda motor menghantam truk galon yang datang dari arah berlawanan. 3 pengendara tidak mampu mengendalikan kemudi sehingga terjadi tabrakan beruntun. Sopir pick-up sempat terjepit bodi kendaraan dan baru berhasil dievakuasi setelah mendapatkan bantuan warga. Depan mobil truk itu ada Monta Vision kalau nggak salah. Langsung nabrak mobil Rino itu, langsung membuang ke saya. Saya nggak bisa ngelak. Sampai bawa mobil apa? Bawa mobil TS. Sama siapa? Istri saya. Oh, tapi mobilnya daerah Sukabumi ya? Iya. Oh. Ada motor yang berlawanan arah, dia menyalip, posisi menyalip. Setelah menyalip, menabrak truk. Setelah menabrak truk itu, truk hilang kendali. Kemudian dia masuk ke lawan arah dan menabrak pickup. Akibat kecelakaan ini, galon berisi air mineral berserakan di jalan sehingga memicu kemacetan panjang. Arus lalu lintas baru normal setelah polisi datang mengatur lalu lintas kendaraan. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, warga desa Negeri Katon, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur digegerkan dengan pembongkaran makam palsu. Ketika dibongkar oleh polisi, liang lahat terdapat pocong berisi pelepah pisang, kayu, pakaian, dan tulang kaki sapi. Benda yang dikubur bukan jasad manusia. Puluhan warga desa Negeri Katon, Marga 3, Lampung Timur ini beramai-ramai mendatangi tempat pemakaman umum. Mereka penasaran dan hendak menyaksikan pembongkaran makam oleh aparat Polres Lampung Timur. Pembongkaran makam ini dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari warga tentang adanya pemakaman jenazah pada Senin malam. Namun warga dilarang melihat jasad tersebut oleh seorang paranormal yang mengaku mendapat wangsit. Lantaran curiga, warga dan satuan identifikasi Polres Lampung Timur membongkar makam. Setelah digali, ternyata pocong yang dikubur bukan jasad manusia, melainkan hanya potongan kayu, pakaian, pelepah pisang, dan tulang kaki sapi. Kapolsek Marga 3, Lampung Timur memutuskan membongkar makam tersebut karena warga mencurigai pemakaman ini. Pemakaman tidak lazim karena warga dilarang melihat jenazah yang dimakamkan. Selain itu, pemakaman dilakukan malam hari. Bongkaran itu Bang gimana Bang? Setelah dibongkar sama tim dari identifikasi, ternyata barang itu gedebuk pisang. Bukan mayat Bang ya? Bukan mayat, gedebuk pisang sama pakaian-pakaian. Jadi ke depan proses lebih lanjut gimana Bang? Kami dari Polsek akan menindaklanjuti soal ini. Masih kita lidik dulu. Kepolisian masih menyelidiki motif pemakaman ini. Sementara sang paranormal yang memakamkan mayat palsu ini belum bisa dimintai keterangan dengan alasan sedang sakit. Dari Lampung Timur, Juri Susanto melaporkan. Pemirsa, Cakal akan segera kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Di antaranya barang bukti narkoba senilai 16 miliar rupiah dimusnahkan. Informasinya setelah yang berikut ini.
melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Menyampaikan informasi update seputar dunia olahraga. Hadir untuk mengawali semangat pagi hari Anda. Sport News hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan seru dengan tamu yang tak terduga, membahas topik seru seputar Lampung. Birokratnya korup, udah tuh legislatifnya juga ngawur gitu. Tamu hari ini hadir menemani rehat sore Anda pada hari ini. Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan aparat kepolisian ternyata tidak membuat para pecandu narkoba jera. Salah seorang buruh las di Bandar Lampung tetap mengkonsumsi sabu-sabu meski polisi terus melakukan razia. Kebiasaan buruknya ini baru terhenti setelah digelandang petugas Polsek Sukarame di balik jeruji besi. Fajar Aprilian, warga Jalan Pulau Pandan, Perum Korpri, Sukarame, Bandar Lampung ini harus digelandang ke ruang penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung lantaran menjadi pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Pria berusia 26 tahun ini ditangkap polisi usai pesta sabu di rumah kosan di Jalan Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap di sebuah bengkel las mobil. Dari tempat ini, polisi juga menemukan satu plastik klip berisi sabu-sabu sisa pakai dan plastik klip kosong. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membeli sabu-sabu dari rekannya berinisial UJ seharga Rp200.000. Fajar mengaku dirinya hanya seorang pemakai. Awalnya hanya coba-coba hingga akhirnya kecanduan. Menurut Fajar, mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina saat bekerja. Pakai semua? Belinya di Cafe 99 itu Pak Pertemuan siapa namanya? Di rumah berarti lo ditangkap. Aduh. Sementara Kanit 1 Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Ibtu Herlan Arfa mengungkapkan, penangkapan tersangka merupakan hasil informasi masyarakat yang menyebutkan adanya sebuah tempat kos yang sering dijadikan tempat pesta narkoba. Peran bahwa di rumah kos yang sering kali dipergunakan untuk kumpul-kumpul menggunakan narkoba. Setelah kita cek dan geledah, memang betul kita dapati di atas rak sepatunya 2 klip plastik, yang satu klip plastiknya masih berisikan sisa sabu-sabu, yang satunya memang sudah kosong. Berdasarkan informasi tersebut, ya memang betul ternyata yang bersangkutan ini sudah beberapa kali beli paket kecil dan dipergunakan dengan mengajak kawan-kawannya memang menggunakan di rumah kos tersebut. Saat ini polisi masih memburu rekan tersangka berinisial UJ yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu sekaligus menyuplai sabu-sabu kepada tersangka.
Sementara Fajar Aprilian kini mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslanana AS melaporkan. Pemirsa berniat membantu suami mencari nafkah. Seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung nekat menjadi kurir sabu-sabu. Polisi meringkus warga Sukarame, Bandar Lampung ini saat sedang mengantarkan barang terlarang tersebut di Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Petugas juga berhasil menyita 1 paket kecil sabu-sabu. Niat baik membantu suami mencari nafkah ternyata berujung petaka bagi Septianawati. Ibu rumah tangga ini malah meringkuk di balik jeruji besi Polresta Lampung setelah kepergok petugas menjadi kurir sabu-sabu. Polisi menciduk warga Jalan Pulau Seribu Waidadi Sukarame, Bandar Lampung ini di Jalan Hendro Suratmin, Sukarame saat sedang mengantar sabu-sabu kepada pemesan. Dari ibu muda berusia 24 tahun ini, polisi menyita 1 paket kecil sabu-sabu yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Kepada polisi, tersangka mengaku sabu-sabu tersebut merupakan titipan temannya berinisial AP. Menurut tersangka, ia nekat menjadi kurir sabu-sabu ingin membantu suaminya yang hanya sebagai buruh serabutan. Pakai di mana? Iya, biar apa? Makanya nggak mau nyoba-nyoba aja atau gimana sih? Suaminya nyoba, pengen tahu. Kadit 1 Satuan Reserse Narkoba Polresta Lampung Ibtu Heron Alfa mengungkapkan, tersangka merupakan kurir sabu-sabu yang telah lama menjadi target petugas. Saat ini pihaknya masih mengembangkan penangkapan tersangka untuk menangkap bandar narkoba berinisial AP. Mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor. Saat kita mendatangi tempat kejadian, betul ada seseorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, dan setelah kita stop dan tangkap, setelah digeledah ternyata di dalam saku celananya kita dapati 1 paket kecil sabu-sabu. Ini dia kurir atau pemakai? Kurir. Nah, berdasarkan ini dia kurir. Keterangan kemarin kurir karena barang tersebut mau diantarkan kepada seseorang yang berinisial AP. Sekarang juga masih sedang kita buru DPO. Akibat perbuatannya, Septianawati kini mendekam di sel tahanan Polresta Lampung. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslanana AS melaporkan. Pemirsa, 2 kurir sabu-sabu asal Bandar Lampung dituntut masing-masing 13 dan 12 tahun penjara. Jaksa menyatakan keduanya bersalah karena menjadi kurir narkotika dengan barang bukti 1 kg sabu-sabu dan 165 butir pil ekstasi. Jaksa Edwin menuntut Ahmad warga Dusun Margodadi, Jati Agung, Lampung Selatan selama 13 tahun penjara. Sedangkan temannya Ujang Ardiansyah dituntut 12 tahun penjara. Di hadapan majelis, jaksa menyatakan keduanya bersalah menjadi perantara jual beli sabu dengan barang bukti 1 kg dan 165 butir pil ekstasi. Jaksa menilai sopir bus ini melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain hukuman penjara, kedua pria berusia 34 tahun ini dibebani uang denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila tidak sanggup membayar, keduanya wajib menambah hukuman selama 6 bulan kurungan penjara. Kasus ini bermula saat Ahmad diperintahkan Teddy, seorang bandar sabu, mengambil 1 kg sabu dan 165 butir pil ekstasi pada seorang wanita yang tidak ia kenal di daerah Jakarta. Setelah menerima barang, Ahmad pulang ke Bandar Lampung. Barang itu kemudian diserahkan kepada Teddy. Lalu Teddy bersama Ujang dan juga Ahmad mengantarkan sabu tersebut ke lapas narkotika Waihui untuk diserahkan pada Anto. Usai menitipkan barang haram itu kepada Anto, ketiganya langsung diciduk polisi. Teddy sendiri telah dihukum selama 15 tahun. Kepada majelis, Ahmad dan Ujang mengaku mendapatkan upah 10 juta rupiah. Kedua terdakwa juga mengaku tidak mengetahui bahwa barang yang diambil dari Jakarta itu berisi sabu dan ekstasi. Sidang yang dipimpin Sutaji ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan putusan. Dari Bandar Lampung, Ruslanana AS melaporkan.
Kita beralih ke informasi menarik lainnya pemirsa. Kali ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhi hukuman selama 5 tahun penjara kepada seorang warga Pahoman, Tanjung Karang Timur. Terdakwa divonis bersalah karena terbukti menjadi kurir sabu-sabu dengan barang bukti 4 paket sabu-sabu seberat 2 gram. Pasal yang kamu langgar adalah pasal 114 ayat 1 nomor 30. Rizky yang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas kasus kepemilikan 4 paket sabu hanya bisa pasrah saat majelis hakim yang diketuai oleh Sutaji menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Menurut majelis hakim, warga Pahoman Tanjung Karang Timur Bandar Lampung ini bersalah dengan sengaja menjadi perantara menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam persidangan terungkap, Rizky diciduk petugas tidak jauh dari kediamannya. Saat itu petugas menyamar sebagai pembeli. Dari Rizky, polisi menemukan 4 paket hemat sabu. Selain dihukum penjara, pemuda berusia 20 tahun ini juga dibebani denda sebesar 1 miliar rupiah atau diganti pidana 6 bulan kurungan penjara. Menerima menjadi perantara dan seterusnya mengadili berdiri 114 ayat 1. 5 tahun itu ada hari dan bisa. Atas putusan majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga terdakwa menyatakan terima. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi. Pemain judi leng dihukum 4 bulan penjara. Informasinya setelah jeda pariwara berikut ini, jadi tetaplah bersama kami. Penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi, dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Beragam berita mancanegara akan menggambarkan kondisi dunia internasional, menambah informasi dan wawasan pagi hari Anda. International News hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa, bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Sisi lain seputar dunia politik. 5% itu masih tergolong prudent kalau pemerintah. Terlihat beda, menghibur, dan menggelitik. Kota mata uang lain, Politik Table hadir setiap Jumat pukul 19.03 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative.
Terima kasih Anda masih bersama Cekal, tayangan berita seputar hukum dan kriminal. Pemirsa, 3 pelaku judi leng masing-masing divonis selama 4 bulan penjara. Ketiga warga Hayamuru Kedamaian Berlampung ini bersalah melanggar pasal perjudian. Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kemarin. Ketiga terdakwa yang divonis menjalani hukuman 4 bulan penjara ini adalah Suhermanto, Budi Setiawan, dan Limbas. Ketiga terdakwa yang merupakan warga Jalan Hayamuru Kedamaian Berlampung ini dinyatakan bersalah melanggar pasal 303 ayat 1 KUHP tentang perjudian. Dalam persidangan terungkap polisi meringkus Suhermanto, Budi Setiawan, dan Limbas ketika sedang asik bermain judi leng di rumah warga di Jalan Putri Balau, Bumi Kedamaian, Bandar Lampung pada 6 Januari 2015 lalu. Tidak terbukti salah satu meyakinkan bersama tindak pidana seorang dapat berdasarkan perkara tersebut menyatakan terdakwa Suhermanto Disantil, Budi Setiawan Disantil, Sarimin, Muhammad bin Surdin terbukti salah satu meyakinkan salah satu tindak pidana perjudian dijatuhkan pidana kepada mereka terdakwa yang tidak pidana masing-masing selama. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 2 set kartu remi yang digunakan ketiganya bermain judi, serta uang taruhan sebesar Rp66.000. Kepada majelis, para terdakwa mengaku bermain judi sekedar iseng. Vonis hakim ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa Adi Wibowo yang sebelumnya menuntut para terdakwa selama 6 bulan penjara. Atas putusan ini, ketiga terdakwa maupun jaksa menyatakan terima. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung baru mengeksekusi 2 buronan terpidana kasus korupsi pembangunan infrastruktur di Dinas PU Bandar Lampung tahun 2008. Padahal putusan pengadilan tinggi telah terbit sejak tahun 2012. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita Pecakal sore kali ini. Saya dan bersama kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Setelah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 2 terpidana kasus korupsi proyek infrastruktur di Dinas PU Kota Bandar Lampung tahun 2008, Kejaksaan Lampung mengeksekusi dan menjebloskan Yudi Ardiansah dan Doni Afrian ke Lapas Waihui, Bandar Lampung. Pada tahun 2010, Yudi dan Doni telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Karena kedua terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Lampung, pihak kejaksaan belum melakukan eksekusi. Upaya banding kedua terdakwa ternyata tidak berhasil. Tanggal 7 Februari 2012, Pengadilan Tinggi Lampung menguatkan vonis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap Yudi Ardiansah yang merupakan kuasa Direktur CV Dewi Fortuna selama 1 tahun. Sementara Doni Varian, kuasa Direktur CP Padewa Manggala Sakti, divonis 2 tahun 6 bulan. Dalam putusan itu, keduanya dinyatakan bersalah telah menyelewengkan dana pembangunan infrastruktur berupa drainase dan gorong-gorong di Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung tahun 2008. Kepala Kejari Bandar Lampung, Widiantoro, mengakui Pengadilan Tinggi telah memvonis keduanya bersalah. Seharusnya sejak putusan itu turun, pihaknya harus melakukan eksekusi dengan menjebloskan kedua terdakwa ke penjara. Eksekusi terhadap 2 terpidana tidak pidana korupsi, ya, atas nama Yudi Ardiansah bin Ngajio, satunya lagi atas nama Doni Pararian, ya. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi, Doni Pararian ini diputus 2 tahun. Namun dengan alasan karena kasus ini semula ditangani Kejari yang lama, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung baru mengeksekusi kedua terdakwa sekarang. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.